Halo semuanya dan kembali lagi di channel Naito. Dan mungkin karena tahun baru pasti ada yang namanya kayak konten-konten baru gitu. Kalau misalnya yang lain itu kayak room tour, cuman kali ini mungkin apa aja gitu yang biasanya saya bawa. Tapi meskipun begitu ya ada barang baru sih. Mungkin kita bumper terlebih dahulu. Oke, jadi sebenarnya bintang utamanya ini, cuman kita bahas nanti karena sebenarnya ini kan jatuhnya kayak everyday carry gitu. Jadi saya biasanya bawa 2 tas gitu, kadang 1 tas, kadang 2 tas, tergantung mood aja. Cuman kalau misalnya 2 tas saya biasanya kalau misalnya nyetir ya, kalau misalkan itu tas yang ini disimpan di belakang, sedangkan ini biasanya saya simpen di center konsol gitu kok, atau apa gitu, karena ini sebenarnya barang esensial kalau misalkan kayak butuh transaksi cepat gitu. Jadi ya kita lihat aja. Ini sebenarnya dari brand lokal sih, beli tahun 2019-an. Cuman ya ada harga dari Eropa sih. Ini bukan yang bener-bener bagus banget, cuman dia cukup lah. Nah, di sini ada smartphone. Sebenarnya smartphone ada 2, ada yang dipakai buat rekam ini, dan juga ini adalah Sony Xperia XZ2 yang sempat di-review. Ini jadi daily driver karena kalau misalnya main game Jepang kayak Bandor server Jepang atau mungkin di 4DJ, lebih enak pakai HP Jepang atau iPhone. Cuman karena saya lagi gak ada duit lagi, jadi pakai Android aja deh ngegamenya, dan lebih gampang buat top up-nya. Kalau di Apple agak susah. Selanjutnya adalah pasti perkabelan gitu, karena bagaimanapun juga kalau misalnya iPhone nih colok ke head unit, enakan pakai iPod connection gitu. Jadi suaranya lebih open, atau pakai aux. Cuman kalau aux biasanya saya minjem. Dan juga yang pasti power bank. Ini power bank Zola apa sih, lupa lagi serinya. Ini beli tahun 2019-an dan ya 10 mAh. Kok bisa support power delivery dan juga quick charge 3.0, ya udah cukup lah. Apalagi ini ngecharge-nya kalau misalkan ngecharge dari isi power bank-nya maupun isi smartphone ini, karena dia bisa pakai power delivery, jadi cepet gitu ngisinya. Dan yang pasti ini dompet. Nah, ini dompet menariknya brand lokal gitu ya. Meskipun sebenarnya kayak namanya Jepang-Jepang banget gitu, Kizaru. Cuman sebenarnya ini brand lokal gitu. Jadi ini beli tahun 2017 akhir. Jadi ya awet, bagus banget bahannya. Dan juga ini saya suka jeans. Dan yang pasti kalau misalkan nyimpen duit lebih gak ketekuk banget gitu. Kalau misalnya saya gak begitu suka sama dompet yang ada yang disimpan di belakang atau dompet lipat, karena 1 atau 2 hal. Dan ya terlebih untuk yang bagian esensialnya ini. Sekarang ke bintang utamanya. Nah, tas ini sebenarnya baru nyampe, cuman ini tas ini ngegantiin tas yang ini nih. Jadi ini dulu beli karena dulu beli di Purwakarta di Ramayana, dan ya untuk harganya sih ini lumayan durable meskipun ada beberapa PR. Yang pertama ini udah rusak. Ini ya ada yang hilang-hilangan, dan juga ada yang beberapa yang sudah mulai dull, terutama di sletingnya. Cuman untuk durable ini lumayan durable. Harganya lagi tuh 400 sampai 300 ribu gitu. Merek Diesel House. Cuman oke lah. Ini tas ini bisa buat bawa baju kalau misalkan pindahan lagi, karena kemungkinan bakal pindah lagi. Nah, bintang utamanya sekarang adalah tas yang bermerek kita. Jadi tas ini tuh bisa dibilang brand lokal dan baru lagi. Ini beli harga 99.000. Ini mumpung lagi ini ya, grand opening, jadi 99.000 dari harga 429.000 ya worth it sih, worth it. Dan desainnya minimalis. Mungkin kalau misalkan boleh komentar ya, entah saya belum terbiasa pakai tas model gini, pas lagi sletingnya agak susah dikit sih, cuman karena pembiasaan mungkin. Nah, kita mungkin bahas yang dalam, yang dari yang terluar dulu deh. Yang pasti
kadang kalau misalnya kita kemana-mana pasti bawa minum, dan kita jangan lupa minum. Tumbler ini kadang suka dibawa, kadang enggak. Cuman karena di rumah ada mereknya Twin Tulip, ya oke. Ini worth it sih. Meskipun sebenarnya saya gak beli, tapi ini dikasih. Cuman cocok kalau buat pergi-pergian. Atau simpan di ini bottle holder kalau di mobil. Dan yang pasti ini hand sanitizer. Ini dikit lagi tinggal beli lagi, cuman bisa beli refillnya aja sih. Jadi ya bisa reuse setidaknya, daripada kalau yang gel gak tau kenapa bisa nggak ya kalau misalnya diisi ulang. Dan ini kalau misalkan teman-teman belanja kan, kalau misalnya kayak ke Alfamart atau Indomaret itu kan pakai plastik. Cuman kadang satu kondisi ada yang nggak ngasih plastik. Nah ini jadi solusinya. Jadi ini adalah istilahnya shopping bag gitu. Ini beli lagi tuh 2000-an di Indomaret. Ya lumayan lah kalau misalnya buat bawa, kayak misalkan beli minum kalau misalnya dari rest area. Ini lumayan ngebantu banget. Soalnya kadang ada yang nggak ngasih. Dan juga kalau misalkan kita bawa air nih, misalkan 2 atau 3 botol ya gak enak juga, mending pakai teh ini. Ini murah loh. Dan bisa di reusable. Nah, kita ke yang paling kecil, isinya apa aja sih? Jadi sedikit disclaimer, meskipun ini yang sehari-hari yang saya bawa, cuman ini gak semuanya ya. Kadang kalau satu kondisi doang, kalau ini kondisinya full set. Yang pasti mouse ini mouse Slack SL7, beli tahun 2019 akhir atau 2019. Ini mouse wireless ya, meskipun brand lokal, cuman sebenarnya ada satu hal yang agak aneh gitu. Jadi baterainya boros banget nih. Cuman so far kalau dari kenyamanan ya ini terus kemudahannya, karena dia pakai dongle ya. Kalau misalnya pakai Bluetooth kayaknya lebih mudah lagi. Cuman untuk wireless dan harga affordable sih, dan juga nyaman ya. Ini sih enak sih, dan oke lah buat kemana-mana. Dan yang pasti ada DPI changernya. Ini lumayan kebantu kalau misalkan butuh perpindahan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah ini adalah IEM saya, yakni apa sih mereknya tuh, TRN MT1. Jadi ini ini sebenarnya ada ya case-nya. Dalam case-nya ada TRN MT1. Ini beli karena menurut saya udah ya menghilang, dan juga saya udah mulai bosen gitu. Kenapa pakai TWS mulu, dan kalau pakai TWS kemana-mana gak tahu kenapa malah lebih boros gitu baterainya. Kalau pakai ini lebih irit. Gak tahu ya. Cuman so far suaranya gimana ya, bisa dibilang gak natural, tapi bassnya present, vokalnya lumayan ada agak gak begitu extend, teman ada, dan treble-nya masih acceptable lah, gak sekasar yang KZ. Ya sebenarnya saya sempat nyobain KZ ZSN Pro punya temen, dan itu langsung kapok deh. Mending jangan beli itu, gak worth it kalau KZ yang itu, karena terlalu pedes. Dan ini sebenarnya isinya kartu-kartu dan buku tabungan. Dan ini gratisan juga sih. Yang pasti ini brand lokal. Gak mungkin, karena ini hadiah dari merchandise pernikahan. Ini isinya kartu-kartu dan juga buku rekening. Kadang juga ada stroke invoice. Kadang saya simpan di sini. Jadi lebih rapi aja kesannya. Bagian depan udah selesai, tinggal yang bagian ini. Oh yes, ini BTW gak di endorse sama kita karena ini saya beli sendiri. Yang pasti ini ada filter refill. Apa sih? Jadi kayak kalau misalnya air, kecipratan air dia gak akan nyerap. Jadi dia tetap di kain yang atasnya ini nih, yang warna biru ini. Ya untuk harganya sekali lagi oke. Dan ini bagian dalamnya karena agak susah, jadi gini aja. Di bagian dalam, di sini saya pakai laptop kesayangan dari SMA. Ya, saya udah mau hampir lulus, dan ini laptop udah pas semester mau ke semester 2 dibeliinnya. Dan ini adalah Acer L5475G. Tapi ini yang versi Core i3 6006U alias downgrade dari 6100U. Setidaknya yang nggak di downgrade itu adalah graphic cardnya, karena dia pakai
GT 940MX ya, untuk ngegaming sih udah cukup. Dan ini kenapa gak ngetek? Nah, laptop ini biasa saya pakai coding, bisa banget ngedit video, ngedit foto, dan juga yang pasti ngegame. Karena saya suka ngegame, dan sayangnya saya sekarang nggak begitu sering ngegame. Ya paling ngegame paling Roblox, karena lebih simple, bisa multi platform juga lagi. Ini laptop simpen di mana? Oh ya, ini RAM-nya udah di-upgrade jadi 12 GB, cuman storage system masih mikir-mikir lagi mau pakai HDD, pakai SSD yang 2,5 atau pakai M2 SATA, karena ini belum M2 NVMe. Ya ada harga ada rupa, balik lagi. Ini Aspire ini kelasnya entry, meskipun nggak entry banget, dulu 6 juta. Cuman kita simpen di sini dulu laptopnya. Nah yang pasti kalau bawa laptop nggak afdal namanya bawa adaptor, dan adaptor ini gantian beli di Purwakarta juga. Ini muter-muter, dan ini cari yang termurah, dan ini syukurnya ori. Udah itu aja. Adaptor ini penting karena kalau laptopnya habis baterai gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau misalkan ngedit namanya kayak proposal atau mungkin skripsi, ya skripsi atau mungkin proyekan. Ini kita sebutin dulu aja, ribet soalnya. Di sini ada 2 kompartemen lagi, ada ini lagi 2 wadah yang kelihatan sama tapi beda. Kalau ini wadah kacamata yang ini nih, ini beli itu ke optik internasional, pasang beli kacamata karena mata saya minus dan silinder, jadi kadang butuh ini, apalagi kalau malam-malam nih, wah penting banget ada yang namanya kacamata, dan ini lumayan ngebantu banget. Dan yang satu lagi adalah ini sebenarnya bukan kacamata tapi kayak semacam kompartemen lagi, isinya OTG, terus memory card, dan juga flash disk gorengan, yang sebenarnya ini adalah USB deck DAC Cyber Drive Feather USB deck. Ini suaranya lumayan oke sih, dan inget belinya low spec sih yang si Cyber Drive. Dan selanjutnya ada kamera. Kadang kalau misalnya proyekan gitu, project video gitu, pasti bawa kamera gitu, karena pengalaman dari kakak dulu bikin video itu butuh namanya kamera untuk rekaman. Dan kebetulan karena kameranya dipakai buat rekam, jadi sebutin aja kameranya di sini Sony Alpha Nex 5N, bukan yang kamera bagus wah banget sih, tapi cukup lah untuk produktivitas saya. Dan ini di sini kalau nggak salah ada memori SD card, ada gak ya? SD card dari SanDisk ya, SD card SanDisk 16 GB. Ini belinya lumayan murah sih di toko langganan dan ori. Pastikan kalau beli memory card itu yang ori, karena sering kali ada memory card yang nggak bagus banget gitu, atau KW itu lifespan-nya pendek banget gitu. Selanjutnya kadang kalau itu kan buat komputer kayak misalkan naik Gojek atau ini. Cuman kalau misalkan naik kereta saya nggak begitu suka pakai IEM gitu, jadi saya pakai headphone lagi. Sebenarnya ini headset sih, cuman karena gak pakai mic ya headphone aja kita manggil. Ini Behringer BH470U. Ini headphone harganya 500.000 tapi enak. So far ya karakternya lebih ke netral, tapi agak sedikit boost di treble, tapi gak sampai nusuk banget. Dan ini nyaman. Cuman bagi beberapa orang gradingnya ini lumayan neken gitu, jadi buat beberapa orang ini gak begitu nyaman. Cuman kalau buat saya ini it's okay lah, dan juga ya bonus USB DAC, jadi ini kepake USB DAC ini cuma kepake buat di komputer doang atau PC, yang sekarang udah di set jadi kayak semacam workstation gitu. Dan ini terakhir ya, oh enggak, ada 2 lagi. Ini ada di sini adalah Besaus Encok apa gitu, lupa lagi gitu. Ini Encok E05. Jadi ini speaker Bluetooth, dia masih pakai 4.0, cuman lumayan lah kalau misalkan gini. Kayak pindahan kita cuma, atau
campfire atau camping, kita butuh hiburan. Karena kalau misalnya pakai speaker HP itu kecil banget kan suaranya. Dan yang pasti dengan ada speaker Bluetooth ini ya lumayan convenience banget lah. Dan meskipun ini compact ya, kecil banget ya ini, tapi suaranya oke lah. Dia lebih ke treble sih dibanding bass. Bass ada present, ada bass present, vokal di tengah-tengah, dan mid high-nya atau treble-nya dia ada di gak begitu boost banget, jadi masih acceptable banget. Nah, yang terakhir adalah ini adalah perkabel-kabelan dan juga charger HP. Jadi di sini ada satu lagi, ada hard disk eksternal yang sebenarnya itu dari Kedi, pakai Kedi. Nah, di sini ada kabel data buat hard disk karena dia pakai USB 3.0, dan ini kabel data lagi karena ini saya jarang pakai USB, teman jaga-jaga aja kalau misalnya temen ada yang pakai. Kita sini dulu. Dan yang satu lagi ini agak kesel banget ya, cuman ya udah sabar. Ini adalah unit UCH 101. Ini beli dulu 2019 karena terpaksa beli, dan ini beli online seharga 199.000 atau berapa gitu dulu. Ini fiturnya dia bisa power delivery, bisa quick charge 3.0, bisa pakai, kalau nggak salah ini bisa deh full charging kayaknya ya, lupa lagi soalnya. Dan juga ini ada indikator outputnya. Jadi di sini muncul misalkan ini 9,5 volt terus 12 ampere kayak gitu contohnya. Dan yang terakhir ini adalah hard disk bekas dari laptop lama. Jadi ini beli case atau Kedi dari Orico. Ya meskipun plastik ember, harus saya akui ini plastiknya kayak cheap banget gitu, cuman ngebantu banget gitu. Jadi untuk transfer data, kayak misalkan transfer data project atau file installer atau mungkin file rahasia gitu. Jadi hard disk ini lumayan ngebantu, meskipun sebenarnya ini hard disknya 320 GB. Pengen beli lagi ya, cuman balik lagi gak ada duit. Oke, itu aja dari saya, dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan sekali lagi, saya gak di-endorse oleh semua yang saya tampilkan di sini. Cuman kalau misalkan mau endorse atau mau kasih ini, bisa email di bawah. Dan di deskripsi ada email, atau misalkan kontak via Instagram atau ya Instagram atau DM Twitter aja. Yang penting subjeknya asal kenal. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.